Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tri Ayuni dengan nomor induk mahasiswa 20200152 dari Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS semester genap mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 atau dikenal Omnibus Law menuai kontroversi sejak pertama kali diumumkan pada 2019 lalu. Hal ini karena banyak pekerja dan pihak yang merasa dirugikan dengan isi pasal-pasalnya. UU Cipta Kerja 2020 masuk ke dalam Omnibus Law, yakni model undang-undang yang terdiri dari pasal-pasal atau banyak aturan. Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan model Omnibus Law, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa diperbarui sekaligus. Tujuan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Yang kedua, memberikan kemudahan berusaha. Yang ketiga, mengatasi masalah regulasi yang kurang baik. Yang keempat, mempercepat perubahan ekonomi daerah dan menyelaraskan kebijakan. Yang selanjutnya, isi Undang-Undang Cipta Kerja yang menyangkut ketenagakerjaan. Undang-undang yang baru disahkan pada 20 November 2020 itu mengatur tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 81 menyinggung mengenai upah, kontrak kerja, pelatihan, pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi pengupahan, kontrak kerja, hak cuti dan libur, pesangon, jaminan kehilangan kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pengupahan. Penetapan upah bagi pekerja merujuk pada UMP atau upah minimum provinsi setempat yang ditetapkan oleh gubernur dan gaji di atas upah minimum. Sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, dalam pasal 88A ayat 7-8 diterangkan bahwa pemerintah menetapkan denda bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan pengupahan pekerja. Adapun sistem pemberian upah ini berdasarkan satuan waktu maupun hasil. Untuk usaha mikro sendiri, pengupahan dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja. Kesepakatan yang dimaksud harus minimal sebesar persentase rata-rata konsumsi masyarakat. Pekerja berhak menerima gaji pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dalam pasal 94 dan tunjangan berupa asuransi. Yang kedua, kontrak kerja. Peraturan mengenai kontrak kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, durasi perjanjian kerja ini sudah diatur di pasal 56 tentang perjanjian kontrak waktu tertentu dan perjanjian kontrak waktu tidak tertentu. Adapun peraturan yang harus ada dalam sebuah kontrak kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pasal 52 ayat 1 yang berisi: 1. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, tercantum pekerjaan dari pihak perusahaan yang diizinkan. Yang ketiga, memiliki kemampuan maupun kecakapan dalam hukum. Yang keempat, pekerjaan yang dijanjikan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Yang ketiga, ada hak cuti dan libur. Salah satu yang diperhatikan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu hak cuti dan libur. Jenis-jenis cuti karyawan diantaranya itu ada cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran, cuti sakit, cuti ayah, cuti haid, cuti haji dan umroh. Cuti lainnya itu meliputi menikah atau hitan, keluarga atau anggota keluarga yang meninggal, dan cuti tahunan. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut, dan istirahat mingguan 1 hari dalam seminggu. Ada pula aturan mengenai cuti di mana pekerja berhak mendapat cuti tahunan sedikitnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 1 tahun. Nah, itu merupakan isi dari hak cuti dan libur. Keempat itu pesangon. Pesangon adalah kompensasi yang karyawan dapatkan atas kontribusinya selama bekerja di perusahaan. Biasanya diberikan bagi korban PHK maupun pegawai yang mengundurkan diri, berlaku untuk jenis kontrak tertentu. Untuk pesangon sendiri itu besaran uang pesangon yang pekerja terima
Yang pekerja terima itu mengikuti ketentuan dalam pasal 156 ayat 2. Apabila masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka pekerja tersebut berhak menerima kompensasi 2 bulan upah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, jaminan kehilangan kerja. Pemerintah melalui undang-undang atau Omnibus Law Cipta Kerja memberikan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP. Dalam BL tersebut terdapat sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah agar buruh yang terkena PHK mendapatkan JKP. Hal ini diatur di pasal 4. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa peserta yang mendapatkan JKP adalah pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial dan pekerja atau buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Manfaat yang pekerja dapat meliputi uang tunai, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Yang terakhir, ada pemutusan hubungan kerja. Pada banyak situasi, perusahaan bisa saja memutuskan hubungan kerja dengan karyawan karena berbagai alasan. Namun dalam pasal 153 masih di bab ketenagakerjaan, perusahaan tidak berhak melakukan PHK pada karyawan yang meliputi 1. Sakit selama tidak melewati 12 bulan berturut-turut. Yang kedua, menjalankan ibadah. Yang ketiga, menikah. 4. Hamil. Kelima, melahirkan. Keenam, mengalami keguguran. Ketujuh, memiliki hubungan dengan karyawan lainnya atau suami istri. Yang ke-8, melaporkan supervisor ataupun pemilik usaha ke kepolisian karena melakukan tindakan ilegal. Dan yang terakhir, diskriminasi atau berbeda dengan karyawan lainnya baik karena kulit, agama, maupun ras. Adapun dijelaskan kembali pada pasal 154, perusahaan hanya bisa melakukan pemutusan kerja massal apabila satu karyawan tidak bersedia melanjutkan pekerjaan karena perusahaan merger atau memisahkan unit bisnisnya. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian, contohnya pada COVID-19 kemarin banyak bisnis guling tikar. Dan yang ketiga, perusahaan tutup karena rugi selama durasi waktu berturut-turut, force majeure, dan pilot. Yang selanjutnya, apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja? Jawabannya ada. Nah, sebelum UU Ciptaker atau Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, banyak pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat. Berikut penjelasan 5 poin aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja maupun buruh menurut CNN Indonesia. Yang pertama, aturan soal pesangon. Buruh memandang aturan pesangon dalam Perpu Cipta Kerja cukup merugikan. Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK berkurang dibandingkan aturan lama. Sebagai pembanding, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Nah, yang kedua itu ada sistem upah, di mana sistem upah ini buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perpu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah. Berdasarkan aturan tersebut juga, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2 yang berbunyi dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum. Dan yang ketiga yaitu ada aturan PHK, di mana aturan PHK dalam Perpu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Yang selanjutnya itu ada sistem pekerjaan alih daya. Perpu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus. Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam pasal 64 Perpu tersebut, di mana yang berisi perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Bunyi pasal 64 ayat 1 Perpu Cipta Kerja. Dan yang terakhir itu ada tenaga kerja asing. Perpu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia itu sendiri. Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban
bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di Republik Indonesia. Sehingga itu sangat merugikan buruh atau pekerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.